Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fisabilillah, wa ala milati rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu ala Allah, masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Wa kafallahul mu'mininal qital. Wa kafallahul mu'mininal qital. Wa kafallahul mu'mininal qital. Wa kanallahu qawiyyan aziza. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishak Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu', tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya, wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi, Habib Rizik bin Syihab, Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husain Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'da. Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan setanah air, sebangsa seperjuangan para pribumi Nusantara dan para pecinta kebenaran. Sampai pada hari ini saya dengan tidak sengaja ketika berkunjung kepada saudara-saudara seperjuangan sefrekuensi di Banyumas Raya, saya berjumpa dengan sahabat lama saya, yaitu seorang aktivis atau pengikut gerakan Thorikoh, yaitu Gus Maulana Ishak, Gus Chandra Maulana Ishak, asli Kudus. Wallahu a'lam, beliau dalam salah satu riadohnya berkunjung di Purwokerto,
di Banyumas saya bisa berjumpa dengan beliau. Lah, sebagaimana yang pernah kita jalani bersama, yang pernah viral dan akhirnya menjadi tolok ukur bagaimana campur tangan Tuhan di dalam polemik nasab terkait kesucian nasab Nabi yang sementara ini dilakukan, tertuduh dan pemalsu terindikasi terkuat ya, pemalsu nasab klaim Ba'alwi imigran dari Yaman. Ketika beliau waktu itu dipleret kalau nggak salah bulan November 2 tahun yang lalu, nah, melakukan mubahala itu dalam rangka karena beliau bermimpi 3 kali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya Kanjeng Nabi titip salam kepada saya dan menjadi amanah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana kita selalu menghindari hal-hal yang bersifat metafisik, halu dan lain sebagainya, saya menyampaikan kalau beliau berani dimubahala bahwa yang disampaikan itu benar, mimpinya kepada Kanjeng Nabi itu benar, maka beliau harus siap untuk menerima risiko seandainya bohong. Ternyata alhamdulillah hingga detik ini beliau masih segar bugar. Beliau sebagai pengikut Thariqah semakin luas gerakan jaringan dakwanya, alhamdulillah. Bahkan bisa menegakkan jatman di jalan yang benar, Jamiah Ahli Thariqah An-Nadiyah yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama di jalan yang benar. Dan aktor yang berusaha membelokkan jatman akhirnya tersingkir dan membuat tandingan, dan nanti beliau akan mengulas. Gini Gus Maulana Ishak, ketika panjenengan dulu di mubahala itu panjenengan ada 3 hal ya kalau panjenengan bohong. Yang pertama, panjenengan siap mati dalam waktu 10 hari. Nyatanya hingga hari ini panjenengan segar bugar, sehat. Ya, dan semakin tanggal 20 Juli 2025 ya. Ya, oke. 20 Juli 2025. Panjenengan semakin menyala, semakin segar. Yang kedua, panjenengan siap untuk menjadi umatnya Rasulullah yang pertama kali masuk neraka dan menjadi yang terakhir kali umatnya Rasulullah yang keluar dari neraka. Itu suatu mubahala dan suatu sumpah yang berat. Terus terang waktu itu saya di samping panjenengan saya gemetar. Membayangkan risiko yang bakal panjenengan terima kalau seandainya panjenengan bohong, dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi begini, apakah itu berdampak? Iya, berdampak. Tetapi yang saya sesalkan, yang saya prihatin, dampaknya itu kepada para muhibin Habib, bukan kepada Habibnya. Gimana ini? Terus Muhibin Habib banyaklah, kiai di atas podium di Banten meninggal tiba-tiba, kiai Pasuruan meninggal tiba-tiba, dan kalau saya hitung lebih dari 10 ya, sekitar berapa ya, hitungan panjenengan? Ya kalau dari keterangan tuh Bagus Nur Fadil ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang terakhir Gus A, inisial A dari Bojonegoro ya, Jawa Timur, itu juga habis mengikuti panjenengan mungkin ya, bermubahala ngangkat Quran, tidak lama kemudian juga meninggal. Ya moga-moga mereka semua husnul khotimah, diampuni semua dosanya. Kita tetap mendoakan kebaikan, karena doa baik kembali baik, doa buruk juga akan kembali buruk. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma ini kan efek dari mubahala ini kan secara substansi sebenarnya kan meminta campur tangan Tuhan, meminta keadilan Tuhan, agar Tuhan Allah Subhanahu wa taala mempercepat tentang pembuktian suatu kebenaran atau kebatilan, kan begitu sebenarnya. Tentu saja pasti banyak yang membuli bahwa setiap hal yang bersifat halu, metafisik atau tidak terkonfirmasi secara ilmiah mesti akan banyak orang mencibir. Tapi ya sudah, itu bagian proses, karena dalam agama kita hal yang gaib wajib diimani, ya kan? Innalladzina amanu, ya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semacam itu. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar dalilnya. Oke, baik, terima kasih. Lah, Bung Maulana Ishak, saudaraku, ini gimana fenomena kok banyak habaibnya seolah-olah baik-baik saja? Ya, ada sih ya beberapa yang meninggal, tapi kan tidak signifikan. Tetapi justru pribumi-nya, muhibinnya, pendukung mereka yang banyak meninggal. Terus banyak juga di antara pribumi yang menjadi pengkhianat. Jongos-jongos mereka yang terang-terangan dulu bersama barisan pelurusan nasab, tiba-tiba berbalik arah. Gimana menurut panjenengan? Silakan. Begini, ini kebetulan saya
kemarin ya, sehari 2 hari yang lalu itu saya bertanya kepada guru ini kok tiba-tiba ada beberapa orang-orang besar yang berbalik arah atau berhenti begitu. Nah itu guru saya itu kemudian mengajari firman Allah di Quran surat Ali Imran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan itu sunatullahnya ada yang balik arah, ada yang mundur, itu sunatullah, sebuah hukum kepastian dari Allah. Dan sunatullahillati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnah Allah itu ya yang sudah-sudah itu nggak ada pembatal, nggak ada perubahan. Jadi dalam setiap perjuangan itu pasti ada yang berbelok arah, mundur atau bagaimana. Berarti bukan hal yang aneh ya? Bukan hal yang aneh. Tiba-tiba kenceng ya, tiba-tiba kemudian berbalik arah. Mulai hari ini saya tidak mau tampil lagi atau istirahat. Ya, itu atau kemudian istilahnya berbalik arah, ya kan? Berbalik arah jelas-jelas gitu ya. Nah, cuman di situ kan wasayajzillahu syakirin, tapi Allah itu akan membalas orang-orang yang berjuang di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Kenapa saya itu repot-repot mengorbankan banyak hal ya? Saya di Kudus dalam posisi yang sulit. Banyak yang muridnya Habib Lutfi bin Yahya itu, karena saya ikut merongkat tarikatnya Habib Lutfi itu, banyak yang sampai sekarang masih benci. Jadi gini ya, tak ingatkan ya, dulu itu pembentukan FMI, Forum Mursyidin Indonesia, itu digagas oleh teman saya, Kiai Labib Anwar, Ketua Idarah Jatman Wusto DIY. Pada tanggal 3 Agustus 2024 ya, itu beliau itu mendatangi Kiai Alwani bersama saya dengan guru mursyid saya. Saya ada foto nih. Dan itu mendapuk dan memaksa Kiai Alwani untuk berani menjabat sebagai Ketua Umum Rois Idaroh Aliyah Jatman. Itu dari itu. Kemudian guru saya yang saya tidak berani menyebutkan nama itu melobi seluruh mursyid yang ada di Indonesia. Seperti itu. Akhirnya Kiai Alwani ya berani karena desakan dari guru saya dan organisasi mursyidin yang ada di FMI. Boleh dicek. Saya ada foto nih, masih saya simpan. Seperti itu yang pertama. Nah, cuman kan begini, saya itu apa ya, agak menyesalkan juga. Ini teguran buat Muhyiddin, ya. Bebas kan ini? Saya mengeluarkan keluh kesah. Bebas, ada masalah, ya? Bebas. Nah, ini teguran bagi Muhyiddin. Begini, kita karena orang Muslim itu kita ngaji bersama-sama. Monggo jenengan itu buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Saya ulangi, Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Ini saya pegang mushaf Al-Qur'annya yang nanti saya buat mubalah ya. Al-Ahzab ayat 46, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan Rasulullah Muhammad itu berdakwah di jalan Allah itu dengan izinnya, dan sirajan muniro, yaitu dengan pelita cahaya hati yang menembus kegelapan hati orang jahiliyah kafir zaman Rasulullah. Nah, jadi di sini Allah itu mengatakan bahwa orang berdakwah di jalan Allah itu harus ada izinnya, ada SK-nya, ada perintahnya. Gak harus sekedar pintar cuap-cuap kemudian dia dakwah. Kalau hanya orang sekedar cuap-cuap terus dia dakwah, nanti dia dakwahnya sesat seperti Habib yang kemarin, sesat dan menyesatkan. Sesat menyesatkan, kemudian apa, memaki-maki. Kiai dibilang binatang lah sama Habib yang di sebelah Habib Rizik yang viral itu. Polri, terus Cina, kemudian dia melaknat semua orang Cina, kan gitu videonya, kan dia mengatakan Habib itu laknatullahi alaihim ajmain. Laknat Allah untuk semua orang suku Cina yang ada di Indonesia. Kan gitu video Habib yang di samping Habib Rizik itu, saya menyimak. Jadi itu menunjukkan bahwa Habib-Habib itu berdakwah itu tanpa izin, tanpa perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Lewat siapa? Lewat guru-gurunya. Sekarang saya tanya ini karena saya dalam keadaan marah ya. Habib-Habib sudah ditelanjangi, sudah diboroknya, sudah ditelanjangi seperti itu, masih saja merasa berilmu, masih saja tidak tawadhu, masih saja tidak tobat. Sekarang saya tanya, misalnya Habib Rizik ya, ini segi tarekat ini ya, karena saya seorang mursyid, saya akan menggunakan analisa segi tarekat. Jadi Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith atau
misalnya Pak Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya, atau misalnya lagi Habib Taufik Assegaf ya, Ketua Rabito Alawiyah, atau misalnya siapa Majelis Ar-Ridwan Habib Husain Ba'agil Tuben ya. Itu yang memerintahkan mereka itu berdakwah itu siapa? Yang memerintahkan, mengizinkan mereka membuat majelis taklim itu siapa? Itu ada izinnya, ada istikhlafnya, ada mandatnya. Misalnya guru A yang mengizinkan dia itu mengangkat murid siapa? Guru B dari guru siapa? Kita verifikasi sanad dakwah dan irsyadnya sampai Rasulullah atau munqati. Kalau munqati, saya pastikan itu akan satu, kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kurang berkah. Kemudian yang ketiga, dia biasanya, mohon maaf, tidak bisa mengendalikan ucapannya. Banyak memaki yang aneh-aneh. Itu karena dia itu nggak ada izin dari guru. Pertanda dia itu belum lulus dalam pendidikan di bawah tarbiyah guru. Kemudian dia tidak mengambil ibroh dan uswah dari para nabi dalam berdakwah. Saya contohkan, ini Habib Rizik bin Syihab Jakarta, dengarkan. Habib Bahar bin Smith, dengarkan. Habib Taufik Assegaf, dengarkan. Kemudian Habib-Habib yang sering memaki-maki di panggung, dengarkan perkataan saya. Kenapa seperti itu? Karena saya mewarisi sanad dan istikhlaf dari Syekh Yasin Al-Fadani untuk semua keilmuannya, ijazah, riwayat, musalsan, dan lain-lain. Jadi, jenengan buka di Quran surat Tauha ya. Nah, kita buka di Quran surat Tauha, ayat 46. Jadi Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulalaha qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun dan kroni-kroninya itu akan tersadarkan dan mereka akan takut kepada Tuhanmu. Nabi Musa, Nabi Harun sebaik-baik orang di zamannya dan mendakwai Fir'aun seburuk-buruknya orang yang diabadikan dalam Quran, itu disuruh lemah lembut. Qaulan layyinan, disuruh berkata lemah lembut. Apalagi kita mendakwai orang muslim, apalagi kita mendakwai pejabat-pejabat Indonesia yang terhormat yang beragama muslim. Jangan dimaki. Kalau Anda itu sukanya memaki pejabat atau orang yang berseberangan dengan Anda, itu pertanda Anda itu tidak punya satu izin berdakwah yang tersambung dari Rasulullah. Kedua, keilmuannya itu masih diragukan. Ketiga, akhlaknya apalagi. Seperti itu. Panjenengan buka di kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di situ dijelaskan, ya, waktu zaman Khalifah Ali berada di Kufah kan, ibu kotanya kan di Kufah. Waktu Imam Malik dipindah di Kufah, itu beliau suatu hari berjalan-jalan ke Basroh, dan di situ Imam Ali itu mendengarkan dai-dai yang ceramah, yang kira-kira keilmuannya nggak tepat, diberhentikan. Yang kira-kira akhlaknya bukan akhlak yang karimah, yang mahmudah, diberhentikan, tidak diizinkan ceramah. Nah sekarang saya tanya, yang izinkan Habib Rizik ceramah siapa? Yang izinkan Habib Bahar bin Smith ceramah siapa? Yang izinkan Habib Taufik Assegaf ceramah siapa? Gurunya. Gurunya punya izin sampai Rasulullah mutasil atau tidak? Saya jamin tidak. Seperti Habib Lutfi misalkan mengaku muridnya Mbah Malik bin Ilyas. Nah, kalau untuk Habib Lutfi ya, barusan kan kita ketemu sama zuriatnya Mbah Malik ya. Mbah Ilyas. Mbah Ilyas, betul, Mbah Ilyas. Itu keluarga Mbah Ilyas itu berterima kasih kepada orang yang sudah membongkar kepalsuan kemursidan Habib Lutfi dalam tarekat Sadiliyah dan Naqsabandiyah yang diakunya diwarisi dari Mbah Malik. Itu keluarganya saja sangat-sangat berterima kasih. Loh kok ada orang Kudus yang membenci saya karena saya membongkar kemunqatian kemursidan Habib Lutfi. Maksudnya bagaimana? Saya ini mursid Sadiliyah, saya mursid Satoriyah. Jenengan kok membenci orang yang benar itu bagaimana? Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah setiap mukibin itu otaknya terbolak-balik? Gini Gus, seorang Habib pernah ke rumah saya.
dia datang dengan beberapa pengikutnya, mungkin mencoba persekusi ya. Muridnya Pak Taufik Segaf, terkonfirmasi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian mencoba untuk mencibir tes DNA. Akhirnya kami pertegas, kami jelaskan, dan kami tanyakan pada dia setelah terjadi sedikit perdebatan, apakah ente masih mengaku Sayyid? Lah, anak ahwal. Jadi beliau aja depan muhibinnya yang ikut ke rumah itu tidak berani ngaku Sayyid. Saya tanya, mana isbat dari negara leluhur, Yaman atau Irak? Kalau mau berdebat, silakan tunjukkan apa namanya pembuktian nasabmu. Depan muhibinnya itu tidak berani untuk ngaku Sayyid. Tetapi di belakang muhibinnya masih meyakini itu Sayyid. Kan aneh. Ini muhibin ini gimana ini? Ya, kalau mukibin itu kan di Al-Quran kan di Tabarok versi Kiai Nur Ihya ya. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Quran surat Tabarok surat Al-Mulk. Itu kan mukibin itu kan yang menelungkupkan wajahnya dan membalik kepala dijadikan di bawah. Otaknya sungsang. Bahasa Al-Quran seperti itulah. Makanya dari secara rasio ya, secara logis, ketika panjenengan bermubahala dulu, Habib-habibnya itu sebenarnya di dalam dirinya itu sudah tahu, kalau udah ragu kalau dirinya Sayyid sebenarnya, dzurriyyah Nabi. Buktinya apa? Mereka tidak bisa menghadirkan kok isbat nasab dari Yaman maupun Irak, negara leluhurnya kan. Betul. Hanya Islam sendiri di Jakarta. Sebenarnya mereka sendiri ragu. Cuma mukibin yang korban doktrin inilah yang ngeyel, yang mati-matian apa namanya malah menyerang dan meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, dan akibatnya banyak muhibbin, banyak mukibinnya Habib atau jamaknya kabain, kibin dan kabain. Akhirnya mereka yang akhirnya menjadi korban. Ini kan kita perlu prihatin karena mereka bagaimanapun masih saudara kita sebangsa dan setanah air, sama-sama pribumi Nusantara begitu. Nah, ini sekarang panjenengan menyampaikan tadi bahwa panjenengan ada perintah dari guru, diizinkan, dan panjenengan juga mendapat isyarah untuk di akhir bulan Syuro untuk bermubahala. Betul. Monggo silakan. Jadi sebelum masuk ke awal Muharram itu banyak pejuang pelurusan nasab di Kalimantan Selatan itu nelpon saya, WA, voice note itu nangis. Di pejuang pelurusan nasab hanya di Kalimantan Selatan ya. Karena di Kalimantan Selatan itu di sana itu dikunci sama tuan guru Kalimantan Selatan agar tidak membahas masalah nasab. Sudah bilang guru-guru ikut guru sekumpul saja. Itu bilangnya tuan guru Kalimantan. Walaupun dalam hal pelurusan nasab ini kan guru sekumpul ternyata pada posisi yang salah ya. Karena Habib itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa. Tenang saja saudara-saudaraku yang aku cintai, yang ada di Kalimantan, yang di Tanjung Rema, yang ada di Tungkaran, yang ada di Kampung Melayu Ilir, yang ada di dalam Pagar, atau yang ada di sekitaran Martapura. Tenang saja, ini Gus Fakih ini dalam rangka, dalam usaha melobi nakib Sayyid Ahmad bin Isa untuk didatangkan ke Indonesia dan menstempel bahwa Ba'alwi itu bukan dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa garis lurus. Dan kita berusaha untuk mendapatkan foto waktu ziarah di makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli di Najaf Wadi Asalam. Semoga Allah dilancarkan segala usaha ini. Amin, amin. Nah, gini, kembali ke mubahalah gimana? Sebentar, sebelum ke mubahalah ini. Jadi, saya ingatkan sekali lagi ya, ternyata konten saya kemarin kurang mendapat apresiasi dan pemahaman. Jadi Habib-habib yang pakai jubah, pakai burdah, pakai imamah, jangan sekali-kali menipu orang awam. Ini ada sanate, ya. Sanat selendang burdah ini saya dapatkan dari Uwais Al-Qarni, dari Sayyidina Ali, kemudian dari Rasulullah. Sanat jubah ini, ya, bukan asal pakai, bukan, tapi ini dari Uwais Al-Qarni lewat Sayyidina Umar. Kemudian dari Rasulullah. Kalau jenengan baca kitab-kitab hadis itu kan masyhur. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh mencari Uwais Al-Qarni. Dan itu masing-masing Sayyidina Ali diberi titipan burdah oleh Rasulullah untuk diberikan ke Uwais Al-Qarni, dan Sayyidina Umar juga. Intinya segala atribut seorang agamawan atau seorang mursyid atau seorang pendakwah itu
selain ajarannya, atributnya pun juga harus ada sanatnya. Harus ada sanatnya. Termasuk imamah yang jenengan Termasuk pakai. imamah. Bagaimana Termasuk mawar ini Ya. ada sanate. Ini Ya. ciri tarekat Qadiriyah. Karena mawar itu bahasa Arabnya ward. Kalau kita tasgir jadi wirid, artinya wirid. Dia harus menjaga wirid-wiridnya. Oke. Bukan sekedar keren. Saya tanya, sanat-sanat pakaian Habib yang buat nipu orang-orang awam itu jubahnya, burdahnya, kemudian imamahnya itu nyambung sampai Rasulullah apa hanya untuk gaya-gayaan? Kan pernah itu, tapi dikritik ya sama ulama Yaman sendiri atau yang dari Pangeran Yaman mengkritik. Ya, Pangeran Habib Yaman Al-Jufri. mengkritik Habib Al-Jufri bahwa imamah saya ini dari Habib Fulan di Jeddah, dari Habib ini hingga ke Rasulullah. Betul. Itu mengkode karena Said Ubaidillah kan nggak terkonfirmasi Betul. keturunan Said Ahmad bin Isa. Betul. Bahkan kalau Dr. Sugeng bilangnya sosok fiktif kan seperti itu. Betul. Nah, kemudian gini, Habib ini mohon maaf ya, tolong jenengan ziarah ke Martapura, jenengan ziarah ke Sekumpul sana. Benturkan kepala kalian ke makam Guru Sekumpul. Anaknya Guru Sekumpul itu hanya karena beliau itu belum dikasih izin untuk berdakwah secara terbuka. Sampai sekarang anaknya Guru Sekumpul itu nggak berani dakwah. Karena nggak ada guru yang mengizinkan. Karena nggak ada yang ngasih izin. Habib baru bisa ngaji tabat yaba, ya bukan yada, tapi tabat yaba. Abilah Habib watab, kan yaba tau nyebutnya. Habib-habib yang kayak gitu keilmuan masih menyedihkan. Adab apalagi, kemudian sanad istighlaf keilmuan apalagi, ijazah irsyad apalagi, mujahadah wa nafsu apalagi, itu masih menyedihkan. Yang mengizinkan mereka berdakwah siapa? Padahal Rasulullah itu ada izinnya. Wada'iyan ilallahi bi'idhnihi. Rasulullah mendapat izin dakwah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah izinnya. Coba buka izin syarat dakwah dari Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan jalan yang hikmah, yang bijaksana, dengan tutur kata yang santun, yang melembutkan. Itu yang diterapkan Wali Songo. Habib sudah pernah apa belum diizinkan untuk dakwah? Oke. Karena kemudian mereka sudah diingatkan, sudah dibongkar, malah semakin sombong, semakin rasis dan membuat banyak hal kerusakan. Maka mubahalah yang sekarang ini ditujukan untuk mereka-mereka. Nah, sebelum mubahalah itu, saya menyampaikan perkataan yang juga membawa nama Rasulullah. Ya, oke. Ingat ya, malam ini saya akan menyampaikan perkataan yang membawa nama Rasulullah. Dan ini sebuah konsekuensi yang sangat berat. Nggak mungkin saya berbohong untuk sesuatu hal mengatakan atas nama Rasulullah, karena saya paham man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya paham di situ. Jadi dengarkan ya ini ya. Dengarkan. Ini khususnya Habib Rizik. Ini saya bercerita mimpi saya. Saya harap mimpi ini didengar seluruh Indonesia. Khususnya Habib Rizik dan muhibin-muhibinnya Habib Rizik. 2013. Sudah lama toh, tapi karena mimpi menyangkut Rasulullah dan menyangkut Indonesia, saya masih ingat. 12 tahun yang lalu. Oke, silakan. Nah, waktu itu saya bermimpi datang ke Monas 2013 ya. Nah, di situ saya melihat Habib Rizik itu menghadap Rasulullah. Habib Rizik menghadap Rasulullah. Habib Rizik bin Syihab Jakarta Menghadap Rasulullah. menghadap Rasulullah. Oke, terus Di situ Habib Rizik mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia." Kan Habib Rizik kan terkenal garang untuk NKRI bersyariah ya. Ya karena Rasulullah seperti itu menampakkan seperti itu, bahwa Habib Rizik meminta restu Rasulullah untuk kebangkitan Islam di Indonesia. Tahu kira-kira jawaban Rasulullah apa? apa? Jawaban Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi saya. Rasulullah berpaling, tidak suka dan melihat agak cemberut dan sedih, dan ada kemarahan ketika melihat mulutnya Habib Rizik. Oke. Kira-kira jelas apa enggak? Tolong ini jangan dipotong. Jangan nanti dipotong soal Habib Rizik mimpi apa berjumpa sama Rasulullah, menghadap sama Rasulullah itu dipotong, jangan. Tetapi apa isi
kata-kata beliau dan bagaimana perlakuan Rasulullah. Ini harus utuh ya. Jadi Rasulullah waktu itu apa sih, melengos ya bahasa Jawa nih, berpaling gini, bermasam muka, kemudian dilihat lagi dan Rasulullah itu sedih, dongkol, kecewa, campur marah melihat mulutnya Habib Rizik. Kenapa seperti itu? Karena mulut Habib Rizik itu sering provokasi perang, asah parang kalian, asah golok kalian. Tidak seperti itu. Laskar monyet, jenderal monyet. Tidak seperti itu. Berdakwah itu harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya sarankan ziarah ke makam guru sekumpul. Benturkan kepala kalian ke sana. Lihat putranya guru sekumpul yang sampai detik ini tidak berani berdakwah hanya karena tidak ada yang belum dapat mengizinkan. Dijaga betul-betul sejak guru sekumpul wafat sampai sekarang. Itu tenang saja para sahabat-sahabatku di Kalimantan Selatan. Kemarin saya itu ditangisi sama pejuang pelurusan nasab yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Bani Tarsid, Datuk Zainal ya. Dengan mimpi itu sebenarnya bisa dimaknai, bisa ditafsirkan Rasulullah tidak ridho dengan Rizik Syihab. Iya. Gitu. Kalau untuk dia sebagai ikon penggerak kebangkitan Islam, Rasulullah gak ridho karena melihat mulutnya itu Rasulullah sangat tidak suka. Dan tahulah siapa aslinya, sanatnya, nasabnya dan lain sebagainya. Ya, mohon ini diviralkan ya, biar sampai imam besar orang FPI, ya, imam besar orang FPI itu nggak diridhoi Rasulullah sebagai tokoh kebangkitan Islam di Indonesia. Karena berdasarkan mimpi beliau tahun 2013, 12 tahun yang lalu, Rizik Syihab beliau mimpi menghadap Rasulullah untuk minta izin menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia. Rasulullah tidak meridhoi. Oke, catat ini. Semoga ini menjadi pengingat dan bisa sampai ke seluruh pelosok penjuru tanah air. Dan restu kebangkitan Islam di Indonesia itu diberikan kepada salah seorang yang ada di NU. Oh, itu organisasi NU. Di mimpi saya seperti itu. Namanya nggak boleh disebutkan. Tidak boleh disebut karena dia orang yang tidak dikenal dan tidak terkenal. Oke. Tapi jenengan tahu siapa dia? Tahu lah. Namanya semua tahu ya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ya sudah. Itu motornya nanti. Oke, insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu. Kemudian terus begini. kapan ubahannya ini? Sebentar. Oke, begini. Waktu perselisihan Rasulullah dengan orang Nasrani Najran, itu kan juga soal nasab. Oke. Waktu itu adalah nasab Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani Najran. Kan seperti itu, dan Rasulullah Muhammad mengingkari itu. Kemudian Rasulullah Muhammad diperintahkan untuk bermubahalah. Seperti itu. Dan Rasulullah karena itu perintah Allah ya, maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Jadi seorang nabi itu tidak akan menolak perintah dari Allah, itu nggak akan ditolak. Nah, kemudian ini dasar saya melakukan mubahalah ya, karena sudah jelas. Terus yang kedua begini, tangisan dari para pejuang pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan, yang tuan guru di sana itu benar-benar mengunci, melarang para santri-santrinya untuk meluruskan nasab. Kenapa engkau tega nasab nabimu itu dibuat mainan para Yahudi Askenazi, yang DNA-nya itu pasti G dan nggak mungkin J1? Tidak mungkin mereka itu garis patrilineal jalur laki-laki ke Rasulullah, itu nggak mungkin. Tapi ada juga yang diba'alawikan Hablul grup R ada. Tapi kan nggak mungkin ya. J1 kan nggak mungkin. Seperti itu. J1 dan FGC 10500. Nah, keturunan Imam Ali nggak mungkin. Kenapa ulama tuan guru di Kalimantan itu pada diam, malah kesannya kerjasama sama klan Ba'alwi? Kira-kira ayo gini aja lah, ulama yang ada di Kalimantan atau yang masih jadi mukibin, ayo adu mubahalah sama saya. Se-Indonesia saya terima tawarannya. Siapapun, baik Habib maupun muhibin, silahkan. Oke. Cuman adu mubahalah saja ya. Saya tidak mau adu kekerasan atau adu lain-lain. Adu mubahalah saja. Karena fakta itu sudah jelas. Jenengan kan sudah ketemu banyak nakib dunia, kan nggak ada yang berani mengisbat Ba'alwi, kan nggak ada. Ini dia keliling ke Timur Tengah, udah melobi banyak nakobah, ternyata nggak ada. Ketua Nakib Internasional Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini Turki, ya itu juga jelas nggak akan berani siapapun. Sayyid Anas Al-Madinah kemarin juga jelas.
apa namanya, tetap harus dari negara asal leluhurnya, dari keluarganya, keluarga Nakib Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau itu berani nisbat, maka yang lain pasti berani, kan begitu. Nah, begini, saya dulu 2 tahun lalu kan sudah mengatakan pesan Rasulullah ya, bahwa janganlah seseorang itu menasabkan ke sesuatu yang bukan leluhurnya atau ayahnya. Jadi Rasulullah melarang seperti itu. Sekarang kan Habib kan sudah terbukti mereka bukan dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Isa. Jangan diulangi lagi ya. Jadi mubahalah malam ini saya diminta Gus Fakih untuk bermubahalah melawan para Habib, khusus para Habib pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah dikoreksi dulu, bukan karena permintaan saya saja, tapi ternyata panjenengan juga dapat WC ilham atau isyara ya di akhir bulan Suro, di akhir bulan Muharram harus bermubahalah, dan juga diizinkan oleh guru-guru panjenengan. Monggo silakan. Nah, terus yang kemudian yang kedua setelah Habib ini yang saya mubahalah ini ya, terus yang kemudian yang kedua itu orang-orang yang mendukung dari propaganda Habib, entah itu dari golongan Habib atau kiai atau ulama atau pejabat ya, pokoknya yang satu pergerakan dengan Habib lah, tega menipu bangsa Indonesia, tega menipu rakyat Indonesia, itu insya Allah kena dengan efek mubahalah kali ini. Termasuk orang-orang yang dulu membela kemudian pelurusan nasab, kemudian berbalik arah dan memusuhi. Kalau berbalik arah dan tidak memusuhi gimana? Ya saya doakan nggak kena. Tapi kalau sampai memusuhi sepertinya kena. Kena, oke. Seperti itu. Kemudian, jadi selama berbalik arah tapi tidak memusuhi nggak kena ya? Enggak, insya Allah. Diam saja. Ini perseteruan antara para pejuang pelurus nasab dengan Mbak Alwi. Mukipin harap minggir dulu lah. Seperti itu. Nah, kemudian didengar ke ya. Saya kemarin ketika 2 tahun yang lalu mengatakan saya bermubahalah dengan alam, itu kan orang nggak paham. Orang-orang itu menertawakan saya dan mengatakan saya halu. Jadi bermubahalah dengan alam itu bagi saya ya, yang juga belajar ilmu tentang energi, artinya energi mubahalah itu saya tanamkan di bumi. Seperti itu. Manakala ada orang yang cocok jadi target, ya dia akan terkena. Seperti sumpah, lebih tepatnya seperti sumpah. Seperti contoh, jenengan bisa datang ke kota Kudus, saksikan sampai sekarang dan moga-moga sampai kiamat, bahwa di kota Kudus itu nggak ada tanaman tembakau, itu nggak ada tanaman tembakau di kota Kudus, Jawa Tengah, kota saya. Tapi kenapa di situ dikatakan kota kretek? Karena ada ratusan merek rokok, ratusan pabrik rokok yang ada di Kudus. Kenapa itu seperti itu? Karena sumpahnya Sunan Kudus yang telah mengalahkan Kiai Ageng Kedu, Sunan Kedu, Syekh Abdul Basit, makamnya ada di Gribik, Kaliwungu Kudus. Jadi tembakau tidak akan tumbuh di kota Kudus gitu? Ya, tapi tembakau yang ada di Kedu, karena itu Sunan Kedu kalah, ditarik ke Kudus. Itu namanya bersumpah dan energinya ditanamkan di alam. Mubahalah saya 2 tahun yang lalu, dan kali ini ya energinya saya tanamkan di bumi dan di langit. Untuk dimateraikan ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi gini, di mubahalah yang dulu waktu di Yogyakarta, tepatnya di Pleret, itu apa namanya, jenengan waktu itu bermubahalah ya, bahwa mataharinya Pak Alawi, bulannya Pak Alawi, bintangnya Pak Alawi kalau nggak salah, buminya Pak Alawi akan rungkat dan pecah. Dan ternyata benar bahwa tokoh-tokoh Pak Alawi seperti Pak Lutfi bin Yahya rungkat dari Jatman, kemudian Ketua Robito Alawiyah sekarang juga dibully habis-habisan di media sosial. Tokoh-tokoh Pak Alawi yang halu-halu itu, yang tukang-tukang ceramah itu, nah itu sekarang Pak Alawi itu artinya ceramah mereka ditolak di mana-mana. Ditolak di mana-mana. Sekarang seperti itu. Banyak mereka yang sekarang mobilnya dijual, tidak bisa lagi mendawir ke masyarakat, dan kemudian mereka bingung, ya kan? Bingung mau kemana, kan begitu. Jadi mempertahankan kebohongan untuk nasib mereka, itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Kalau sampai kemudian rungkat sama sekali juga kasihan kan sebenarnya. Kasihan karena apa, mau kembali ke Yaman ya siapa yang mau nerima ya. Di sini mereka di Yaman nggak diterima ya? Nggak diterima. Mosok sih? Ya buat apa? Wong jangan, nggak ada manfaatnya di sana. Terus di Indonesia di warga negara di Yaman yang melawan Israel ini kan
orang Houthi Terus di Yaman Utara Indonesia punya kewarganegaraan apa enggak ya itu ya para Ba'alwi ya? punya kependudukan, Punya kependudukan, oke. tapi keturunan imigran yang belum pernah bersumpah setia kepada NKRI. Belum pernah. Ya tanya datuknya mereka pernah nggak ngurus kewarganegaraan bersumpah setia? Pemain sepak bola saja itu harus naturalisasi, itu harus sumpah setia itu untuk menyanyi Indonesia Raya, sumpah setia kepada tanah air Indonesia. Ada nggak datuk mereka yang seperti itu? Saya kok belum tahu ya. Kalau netizen ada yang tahu, mohon kami diberitahu dong. Iya, silakan. Oke, gimana sekarang? Nah, kemudian gimana ya? Ini ya mohon maaf ya. Ini saya kan seorang murid, walaupun saya memiliki ijazah irsyad kemursidan beberapa tarekat, tapi saya juga murid dari beberapa guru. Jadi guru saya menyebutkan bahwa nak, mubalahmu kali ini harus kamu tujukan ke semua Habib-Habib khususnya. Khusus. Kemudian yang mendukung perjuangan Habib-Habib dalam mempertahankan kebohongan apapun jabatannya. Ya. Terus yang ketiga ini yang sangat disayangkan itu harus apa ya istilahnya, menyebutkan nama lah istilahnya, nama-nama yang menjadi target dari mubalah. Gimana itu kira-kira? Kalau misalkan gini, dulu mengatakan Habib itu bukan cucu Nabi berdasarkan genetik, kitab nasab, isbat nasab, tes DNA. Terus sekarang manggil Sayyid gimana? Apa termasuk berkhianat itu? Wah, saya tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi intinya yang Habib jangan dipanggil Sayyid, gitu ya. Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Kalau jangan manggil Sayyid balik. Kalau manggil Sayyid berarti mengakui kalau mereka durian Nabi, begitu. Ya mungkin bisa keselio lidah lah. Atau mungkin Sayyid dalam arti tuan lah, bukan Sayyid atau Syarif seperti julukan gelar Nabi. Ya kita maklumi lah. Ya selama khilaf, yang penting tidak berbalik arah. Jadi ini mohon maaf ya, ini saya sebenarnya berada di puncak kemarahan. Paham ya? Saya malam ini itu sebenarnya berada di puncak kemarahan sampai mengatakan bahwa Habib Rizik bin Syihab Jakarta tidak diridhoi Allah untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia dari mimpi saya ketemu Rasulullah 2013. Siap risikonya ya kalau bohong dengan segala macam risiko. Iyalah. Seperti yang dulu. Iyalah. Santai saja. Cuman kan begini, saya berharap setelah mubahalah ini, karena saya ini puncak kemarahan, tentunya energi kemarahan saya dan kemarahan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan di belakang saya itu akan ditanamkan secara maksimal di bumi dan di langit. Seperti itu. Jadi mungkin dampaknya lebih ngeri daripada yang kemarin. Lebih ngeri daripada yang kemarin. Insya Allah. Karena sudah waktunya harus. Ya, karena bukti sudah jelas. Tes DNA, kajian sejarah, filologi, secara kitab, pernyataan dari nakib. Ya kan, itu kan nggak pernah ada yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Ishaq garis lurus laki-laki, kan nggak ada. Ini presiden kita, Pak Prabowo Subianto, ini sudah ragu kok dengan Habaib. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Mohon jangan ragu saja lah, tapi tolong bertindak secara hukum, negara bertindak, stempel lah, siapa cucu Nabi, siapa yang bukan. Nah, cuman kan nakib Irak ya, nakib Bani Jamil, nakib Bani Ahmad bin Isa itu nggak mengakui Pak Presiden. Mengakui, nanti akan datang insya Allah, akan deklarasi. Gus Paki akan mengusahakan untuk insya Allah, amin, moga-moga lancar dimudahkan Allah Ta'ala. Saya berharap setelah Habib-Habib di Indonesia itu mendengar perkataan saya malam ini, yang tidak punya izin dakwah jangan berdakwah, cari guru dulu, sempurnakan ilmu, sempurnakan tarbiyah, sempurnakan mujahadah, sempurnakan akhlaknya dulu agar mereka itu tidak mencaci maki dan memprovokasi perang di mana-mana di panggung. Ini selain presiden, Gus, diraja the legend yang hidup, Raja Dangdut, Haji Rhoma Irama. Ini kurang apa beliau? Sudah kaya raya, royaltinya apa, semua namanya, semuanya. Beliau saja yang seperti itu, dengan Forsa yang jutaan, 6 atau 7 juta ya, anggota Forsa. Dan sudah beliau juga ya. Beliau mengatakan akan mewakafkan sisa umurnya untuk meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Ingin mengingatkan mereka-mereka yang palsu ini agar tidak berulah dan tidak membuat kerusakan di bumi Nusantara. Luar biasa ini. Nah, ini mestinya mohon maaf, mestinya orang-orang yang kemarin mundur atau berhenti karena istirahat atau ragu. Malu sama Bang Haji Rhoma Irama ini harusnya. Karena beliau lebih sepuh, lebih sekali dari saya saja. Iya. Kurang apa beliau? Maju kok.
Makanya lah yang muda-muda jadi penakut, jadi mukibin, jadi leto ini kan gak malu sama Bang Haji Romai Rama kan begitu. Jadi mohon begitu ya, saya himbau ini kiai atau ulama atau tuan guru di Kalimantan Selatan, mohon jangan menghalangi pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan dan umumnya di seluruh Kalimantan. Karena banyak pejuang pelurusan nasab itu banyak yang mengeluh, menangis, menelpon, mengirim voice note kepada saya seperti itu. Memang Kalimantan masih begitu, terutama Kalimantan Selatan. Baik. Seperti itu. Baik, nah, monggo silakan. Sebentar. Oh belum sebentar. juga. Jadi mohon jenengan buka di kitab Sahih Muslim. Ya toh. Di situ di kitab Sahih Muslim tentang Rasulullah salah dengan penyerbukan kurma. Jadi di Sahih Muslim itu kalau nggak salah nomor 5348. Betul. Ya, tentang Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma. Itu bahwa Rasulullah suatu hari lewat perkebunan kurma. Kemudian Rasulullah kan melihat bahwa bunga jantan harus dikawinkan dengan bunga betina. Bunga jantan dipukul-pukulkan. Ini asbabun nuzulnya, tanyalah pada orang ahlinya kan. Nah, asbabul wurud hadis itu seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu nggak perlu memukul-mukulkan bunga jantan ke bunga betina. Kalau Allah menghendaki, ya itu tetap jadi bagus kok panen kurmanya. Rasulullah seperti itu, mengatakan seperti itu. Tapi karena yang mengatakan Rasulullah, tentunya kan petani kurma itu nurut. Karena yang mengatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Sahih Muslim nomor hadis 5348. Bab Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma. Seperti itu. Nah kemudian setelah itu Rasulullah lewat di sana beberapa bulan kemudian tahu apa yang terjadi? Ternyata kurmanya tidak gagal panen. Gagal panen. Bahasa kita secara sederhana gagal panen karena bunga kurma itu butuh dikawinkan antara jantan dan betina. Kemudian sahabat yang tadi itu apa istilahnya? Melehke Rasulullah. Paham ya? Melehke. Kalau bahasa Jawa kita melehke atau menyinggung Rasulullah bahwa ya Rasulullah bunga kurmanya gagal panen, bagaimana ini? Lalu Rasulullah bilang apa? Rasulullah nggak bilang anak Nabi, di dalam darah saya mengalir anak Rasulullah nggak mengatakan seperti itu. Iya. Atau aku sering mendapat wahyu. Iya. Aku sering dibimbing Jibril. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Atau aku pemimpin umat Islam seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu itu lebih tahu, lebih paham, lebih pandai tentang urusan duniawi kalian. Ingat para kiai, Rasulullah saja itu ketika salah dikritik, beliau itu langsung taslim. Oke, saya salah, kamu yang benar. Kenapa sekarang ketika generasi muda itu mengkritik bahwa nasab Ba'alwi ternyata munqati'un wa maudhu, nggak tersambung sama Said Ahmad bin Isa, kenapa kiai-kiai sepuh itu tidak menerima kritikan? Rasulullah Muhammad di Sahih Muslim itu menerima, langsung mengatakan detik itu juga, saat itu juga, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kenapa kiai sepuh nggak bisa bilang seperti nabinya? Nggak bisa bilang seperti uswatun hasanahnya? Nggak bisa bilang seperti kuduahnya. Walaupun sebenarnya apa yang terjadi itu adalah ibrah juga, atau pelajaran dari Rasulullah kepada umatnya. Kalau kalian itu salah, berlakulah seperti aku. Nah, yang kedua, kalian itu tidak maha tahu. Kalian itu tidak pasti benar seluruhnya. Banyak hal yang kalian tidak tahu. Nah, maka kalian harus terus mencari tahu dan contoh lagi. Nah, dalam tarekat kita diajarkan istighfar 100 kali sehari. Kalau dalam tarekat, kalau orang umum 3 kali setelah sholat fardu. Astagfirullah. Itu adalah paksaan, teladan dan ajaran agar kita tidak sungkan meminta maaf ketika salah. Agar kita cepat-cepat bertobat ketika kita tahu pada posisi yang salah. Lah ini polemik nasab 2 tahun kok masih banyak kiai yang jadi mukibin, ya gimana ya? Sebenarnya sudah banyak yang terkikis, sudah banyak yang alhamdulillah. Cuma ya karena di beberapa petinggi ormas terbesar masih tersandra lah kan begitu, sehingga yang bawa-bawa ini mau bersuara mau apa itu masih sungkan kan begitu. Betul. Ya nanti itu akan diselesaikan oleh alam ketika tadi.
Nah, tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan tinggal diam. Sepertinya ini sudah sampai titik puncaknya. Oke, monggo silakan. Ini harus mubahalah ya, karena Ini sudah waktunya ini. Sepertinya Gus Fakih itu ya memang meminta saya untuk bermubahalah, maka ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa demi rakyat Indonesia. Monggo Panglima Mijil. Nah, ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran, 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah, monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu, sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah ini bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Oke. Seperti itu. Nah, ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran betulan. Oke. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi muhibbin. Oke. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai dzurriyyat Nabi. Monggo Mas. Silakan. Panglima Mijil ini Panglima Laskar Sabilillah dari Banyumas Raya. Monggo silakan. Silakan. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu 'ala Allah, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu almu'mininal qital. Wa kafallahu almu'mininal qital. Wa kafallahu almu'mininal qital. Wa kanallahu qawiyyan aziza. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli ya, dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat, seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishak Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya. Wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi. Habib Rizik bin Syihab, Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husain Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu. Hakimilah mereka dengan penghakimanmu.
Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum Ketua Robitul Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai duriat Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Oke. Cukup? Cukup. Nah, baik, terima kasih. Kemudian Terima kasih. seperti ini. Terima kasih. Karena apa ya? Oke. Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang. Jangan mau dijadikan bemper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Ba'alwi dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Ba'alwi Habib, coba. Kalau di Indonesia yang jelas DN Al-Aidid. Marga Al-Aidid. Al-Aidid. Ada juga Barakba. Yang di Kalimantan Sofyan itu ya? dan Sofyan sama Ahmad Barakbah itu ya. Kemudian Al-Munawar. Kalau tidak salah Musa Al-Munawar. Musa Al-Munawar. Itu juga terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang baru, yang ayah terakhirnya. Jadi secara falak saat ini itu rawan dibenturkan, rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik bin Syihab. Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang, kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin, amin, amin. Seperti amin. itu. Semua pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Amin. Nah, terbebas bangsa ini. Penutupan kali ini saya pengen calling down ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen calling down karena saya orang Kudus. Monggo kita sholawat Asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Monggo silakan. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ruhi khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ruhi khatman awwala. Aman 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 Indonesia Raya aman. Aman, 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 aman Nusantara Raya aman. Amin, 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 amin Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin, 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 amin wa ya mujibasailin. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa dawir, tanpa penipuan. Amin, amin. Diberantas, diakhiri perbudakan spiritual. Amin. Dijauhkan dari kapitalisasi agama. Amin. Dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Begitu aja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada malam hari ini di bulan
Muharram, akhir Muharram. Saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak diragukan lagi sanadnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga bersama keluarganya 73 orang, menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat. Beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun. Imam Husain martir, gugur, syahid, dan dimutilasi. Tetapi dari situlah seolah-olah kejahatan dan kebatilan itu merajalela, tapi dengan martirnya ini membangkitkan semangat juang. Maka kita sebagai orang beriman pribumi Nusantara, para Bani Wali Songo yang katanya Al-Husaini, yang katanya masih bersambung dengan nasab Sayyidina Husain, dan semua saja yang mengaku beriman, maka kita harus mentauladani bahwa sesemboyan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Mohon maaf, saya bukan Syiah. Dan ini bukan tragedi, ini bukan hanya milik orang Syiah, milik semua orang yang beriman, milik semua kaum muslimin. Bahkan tragedi kemanusiaan itu menjadi pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana seorang pejuang kebenaran harus siap segalanya di dalam memperjuangkan kebenaran. Artinya bahwa kita sebagai pejuang kebenaran harus siap. Setiap hari, setiap waktu adalah Asyura. Dan setiap jengkal bumi adalah Karbala. Bagaimana Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali mencontohkan dengan sedikit orang sendirian untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, yang begitu masif, begitu struktural. Maka bagi para pejuang Nusantara, jangan takut seandainya kemudian ada dari sebagian kita berbalik arah atau mencibir atau bagaimana. Jangan takut, hilang satu akan tumbuh 1000 pejuang Nusantara. Apalagi ini jangan main-main, ini masalah kesucian nasab Nabi, masalah penting dalam agama kita, masalah sejarah leluhur kita, masalah bagaimana banyak makam yang dibelokkan, banyak sejarah bangsa yang mencoba untuk diperkosa dan dimanipulasi. Maka setiap pribumi Nusantara, setiap yang cinta kebenaran, yang cinta pada Kanjeng Nabi, wajib untuk tidak berdiam diri. Diam atau berbalik arah adalah bagian dari pengkhianatan, adalah bagian dari penindas dan penipu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantara. Rahayu Nusantara.